Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum MPLS hari kedua dimulai, sebaiknya kita awali dengan doa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu kepada kami, serta murid-murid semuanya yang hadir pada saat ini. Engkau masih memberikan kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini, di pertemuan kami di hari kedua dalam melaksanakan MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah, biarlah MPLS pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, agar para murid-murid baru di SMAK Harapan dapat menjalankan MPLS ini dengan fokus, supaya apa yang mereka tonton dan mereka dengar dalam acara MPLS ini dapat menjadi bekal untuk mengenal lingkungan serta kegiatan yang ada di sekolah SMAK Harapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami mendahului kehendak-Mu. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, selamat bergabung di SMA Kristen Harapan. Untuk peserta didik baru, selamat datang. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf pimpinan di SMA Kristen Harapan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Pak Iksan, saya mengajar sejarah di SMA Kristen Harapan. Ya, di sebelah saya adalah salah satu staf pimpinan SMA Kristen Harapan di bidang kesiswaan. Ya, siapa beliau? Apa tugas beliau? Nah, kita akan berbincang-bincang. Nah, sekarang kita akan minta beliau untuk memperkenalkan diri, ya. Silakan untuk Bapak. Iya, selamat pagi anak-anak. Ya, senang berjumpa kalian. Ya, bahkan Bapak boleh katakan rindu ketemu kalian. Ya, karena terus terang saja semangat Bapak ada di kalian. Ya, itu yang Bapak sampaikan pertama. Baik anak-anak, ya sebelum lebih lanjut, ya orang mengatakan pepatah lama tidak kenal maka tak sayang. Ya, Bapak nama Iwayan Sukendra. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi, jabatan Bapak itu adalah sebagai wakakesiswaan. Jangan tanya status, ya sudah pasti kalau sudah ubanan begini pasti sudah berkeluarga, dan kebetulan Bapak punya anak 2. Mungkin itu dulu anak-anak. Ya, selebihnya nanti bolehlah bertanya-tanya dengan Bapak. Jangan takut anak-anak ya. Baru Bapak pakai kumis begini enggak kok. Ya, meskipun mukanya garang hatinya selembut salju itu. Ya. Oke, silakan Pak Iksan, apa yang ditanyakan dengan saya? Oke. Ya, hari ini ada beberapa pertanyaan nih yang berkaitan dengan kesiswaan, ya. Jadi nah, asal kalian tahu Pak Sukendra ini wakakesiswaan ya, salah satu guru yang paling disegani nanti di Harapan ini ya. Nah, supaya kalian tahu, nah apa saja sih tugas Pak Sukendra, apa saja yang dilakukan. Nah, silakan didengarkan dengan baik ya. Ada beberapa pertanyaan Pak, nih yang saya sudah siapkan untuk Bapak jawab seperti itu ya. Jadi dari yang paling mudah ke sulit ya. Oke, yang pertama Pak, ini mengenai tugas Bapak sebagai wakasiswaan itu apa aja? Apakah cuma mengurus siswa-siswa saja, misalnya wakasiswaan mungkin mirip seperti BK, hanya mengurus siswa-siswa bermasalah saja, atau siswa secara keseluruhan atau bagaimana seperti itu? Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Bapak garis bawahi dulu ya, disegani bukan ditakuti ya. Nanti semua takut muridnya lari nanti. Iya, baik anak-anak. Jadi tugas Bapak di wakakesiswaan yaitu melaksanakan bimbingan, ya pengarahan, kemudian pengendalian kegiatan OSIS, ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa, ya kalau ada masalah, bukan masalah saja, prestasi juga, ya termasuk ekstra, yaitu menjadi salah satu kerja dari wakakesiswaan. Yang jelas, wakakesiswaan itu juga merupakan sama dengan waka-waka yang lain, yang merupakan juga
tugas pokoknya itu adalah membantu kerja dari kepala sekolah. Itu yang prinsip sekali. Ya, jadi nah menurut Bapaknya tadi adalah tugas dari Waka Kesiswaan itu adalah ya membantu kepala sekolah untuk bidang kesiswaan, terutama untuk kalian nanti anak-anak. Nah, terutama tidak hanya selalu bermasalah prestasi ekstrakurikuler dan lain sebagainya ya seperti itu ya. Nah, di sini kan orang-orang sudah tahu nih kalau ditanya alumni, ditanya siswa yang sudah berjalan setahun 2 tahun di Harapan sekarang ini, Bapak itu dikenal orang yang disiplin seperti itu Pak ya. Dan Bapak sering bilang disiplin adalah kunci sebuah kesuksesan seperti itu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri pandangan disiplin dari Bapak itu seperti apa sih Pak? Seperti itu. Iya, disiplin itu sama dengan taat, sama dengan patuh. Jadi terhadap apa yang sudah menjadi konsensus kita atau tanggung jawab yang dibebankan ke kita. Nah, kemudian juga baik itu datang dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Orang lain dalam artian ini adalah kita akan diikat pada aturan-aturan. Nah, bagaimanakah kita bisa melaksanakan aturan-aturan dengan baik? Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa kunci kesuksesan kita, keberhasilan kita itu adalah disiplin. Apakah Bapak mengabaikan kepintaran kalian? Tidak. Ya, kalau sampai ke sana pemikiran berarti Bapak anggap itu pemikiran yang salah. Nah, kenapa? Karena antara kepintaran kemudian dengan kedisiplinan itu akan bergandengan. Kenapa Bapak katakan bergandengan? Nah, bisa dipikirkan sekarang. Kepintaran itu adalah bahan baku. Kalau Bapak bisa berandaikan seperti itu. Kepintaran itu bahan baku. Disiplin itu adalah kendaraannya. Nah, kalau bahan baku yang sudah bagus, anggap kita dari Denpasar membawa barang bagus mau ke Singaraja. Kalau kendaraannya macet-macet, disiplinnya macet-macet, ngadat-ngadat, akan bermanfaatkah kepintaran yang kita punya? Nah, di sana saja jawabannya. Jadi disiplin itu adalah sebagai pengantar bagaimana supaya kepintaran kalian itu bisa tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, kemudian juga kepintaran kalian itu bisa dapat kesempatan. Dapat kesempatan. Nah, sehingga ketika kalian dapat kesempatan itulah maka kepintaran kalian itu akan bermanfaat. Jadi dia bergandengan tangan. Nah, kenapa Bapak katakan kunci utama keberhasilan kita adalah disiplin. Ya, jadi itu yang Bapak bisa sampaikan mengenai disiplin itu. Iya, jadi kalau di Harapan memang terkenal, ya kita memang terkenal disiplin sekali kan gitu ya. Karena memang benar sekali, nanti kalau sudah disiplin sejak SMA ya, bahkan sejak sebelum SMA sudah disiplin, nah kesuksesan itu juga akan mengikuti juga. Karena akan berkaitan dengan ilmu yang kita dapat ya, tadi itu yang saya dapat tangkap dari ucapannya Pak Sukendra. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah, untuk penerapan disiplin di SMA Kristen Harapan, nah di Harapan itu terkenal salah satu penerapan disiplinnya yang namanya buku merah begitu ya. Nah, nanti setiap kelas nanti akan mendapatkan sebuah buku merah. Nah, apa sih buku merah? Kenapa sih harus namanya buku merah? Nah, gitu ya. Nah, akan dijelaskan nanti sama Bapak Sukendra nih ya. Nah, jadi terkenal nih buku merah ini ya. Jadi salah satu sarana untuk mendisiplinkan siswa. Kira-kira apa sih Pak buku merah? Nah, saya lihat juga di meja ada contoh buku merah nih kan gitu ya. Nah, supaya kalian tahu untuk apa sih buku merah itu. Nah, Pak Suken silakan. Baik, ini Bapak memang sengaja bawakan sampel nih buku merah gitu ya. Buku merah. Ya, kenapa namanya buku merah? Ya karena memang warnanya merah begitu. Nah, artinya adalah bahwa buku ini kita fungsikan sebagai buku kontrol anak-anak. Ini bukan momok. Nah, ini kadang-kadang oleh anak-anak jangan sampai dijadikan momok yang menakutkan dan mengerikan. Kita bersyukur sekali dengan adanya buku merah ini. Kenapa? Karena ini yang akan mengontrol bagaimana perilaku kita atau anak-anak selama mengikuti pembelajaran di SMA Harapan. Coba Bapak tanya, anak-anak mau enggak? Ya, semua kegiatannya liar tanpa aturan. Kira-kira kalau kamu juga berhadapan dengan orang yang berperilaku seperti itu, menerima enggak? Nah, inilah yang kita kontrol di sini anak-anak.
Ya, ini adalah buku kontrol, jangan salah, ini bukan buku tindakan, tetapi ini buku kontrol. Nah, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan penanganan sesuai dengan derajat atau tingkat dari pelanggaran yang anak-anak lakukan. Bukan saja pelanggaran besar saja. Kita mulai dari bagaimana anak mengatur waktu. Kenapa waktu? Time is money, kan kata orang. Waktu adalah uang. Ya. Segala sesuatunya berangkat dari waktu. Jangan pernah bermimpi akan jadi orang besar ketika kita sudah melupakan waktu. Justru ini yang kata kunci yang sebenarnya saya ingin selalu katakan kepada anak-anak. Harapan itu terkenalnya adalah tepat waktu. Dari hal yang paling sepele, Bapak katakan, kalau ingin jadi orang besar di kemudian hari, ingat, hal pertama yang anak-anak harus perhatikan adalah perhatikan hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena hal kecil inilah yang akan menjadi pondasi dari kesuksesan kita di kemudian hari. Bayangkan saja sekarang ada gedung lantai 12, 15, tetapi pondasinya nggak kuat. Hal-hal kecilnya nggak kuat. Jangankan gempa, angin saja dia roboh. Nah, seperti itu mungkin secara garis besar yang saya sampaikan mengenai buku merah ini. Yang jelas selalu Bapak katakan bahwa disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Dan jangan salah, disiplin itu tidak identik dengan tegang, tidak. Nah, ini juga kadang-kadang sering ya kita luruskan nih sekarang. Disiplin itu tidak identik dengan tegang. Ya, tetapi bagaimana kita taat aturan. Ya. Kuncinya taat aturan. Bayangkan sekarang di rumah saja kita diatur. Di masyarakat saja kita diatur. Ya. Nah, untuk sukses kita diatur di masyarakat dan di masyarakat dan di rumah, dari mana datangnya? Ya dari sekolah. Ya. Nah, disinilah fungsi sekolah yang sebenarnya. Ingat, ya sekolah itu fungsinya adalah sebagai lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan tugasnya adalah memerdekakan manusia atau memanusiakan manusia. Nah, artinya adalah bagaimana tindakan-tindakan yang sekiranya kita perlu koreksi, ya kita koreksi. Bayangkan sekarang kita biarkan saja, anak-anak kan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Dan di usia anak-anak itu dia dalam kapasitas untuk mencari jati diri. Nah, inilah yang perlu kita kontrol. Ingat, anak-anak kita tidak menjadikan buku merah ini sebagai sebuah hal yang mengerikan begitu ya, tetapi ingat ini adalah buku kontrol sehingga kita bisa betul-betul kontrol bagaimana anak-anak berkembang sesuai dengan usia anak-anak. Oke. Itu kira-kira bisa saya jelaskan. Oke, itu penjelasan yang sudah sangat jelas dari Pak Sukendra ya. Nah, jadi anak-anak tidak perlu khawatir dalam artian, selalu kalau bertemu buku merah, aduh dicatat dah nih, poinnya tambah banyak dah nih ya. Nah, jadi jangan sampai nanti istilah ini kan kita belajar untuk lebih disiplin, lebih teratur dalam hidup ya. Jadi hidup yang teratur kan pasti lebih enak lah kan gitu ya. Jadi itu maksudnya juga. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Selanjutnya, buku merah ini menurut Bapak sejauh ini, oke lah, sejauh menjadi waka atau sejauh menjadi guru harapan nih ya. Udah berapa tahun nih Pak jadi guru harapan nih kira-kira? Bapak jadi guru di Harapan itu mulai tahun 2009. Oke, 2009. 2009 tuh udah ada buku merah belum? Sudah. Oh, sudah ada. Oke, sudah bagus. Iya. Berarti keren nih sekolah ini. Ya, efisien nggak sih Pak selama Bapak di sini buku merah itu untuk mendidik siswa kita, untuk membina siswa kita? Menurut Bapak sudah efisien belum? Apalagi sekarang sudah jadi waka kesiswaan, lebih dekat lagi dengan yang namanya buku kontrol ini kan itu ya, buku merah ini. Kira-kira menurut Bapak gimana nih? Iya, saya sangat apresiasi ya dengan adanya buku merah ini anak-anak. Ya, kita sangat senang sekali dengan adanya buku merah ini. Nah, kenapa? Kita nih tidak ngecap nih, ya anak-anak, jangan salah. Anak-anak, kata pertama yang sering dikatakan oleh kakak-kakak kalian ketika ketemu dengan Bapak di lapangan, ini karena kebetulan Bapak juga guru olahraga nih. Iya,
Makanya Pak selalu katakan, ayo kita harus rajin berolahraga. Apa? Untuk cerdas. Kenapa cerdas? Karena ini otak kita jadi akan bekerja dengan efisien, efektif kalau jantung dan paru kita bagus. Ya, oke, ini sangat efektif buku merah ini. Nah, kenapa ini Bapak ada cerita sedikit. Ketika Bapak ada di lapangan, biasanya ya Bapak kadang-kadang di lapangan itu ya biasa-biasa saja, cuek-cuek saja. Kadang-kadang ada mantan murid harapan itu dari jauh sengaja datang berlari nyamperin saya sebagai gurunya atau mantan gurunya. Si anak berkata, "Pak, saya tidak rugi sekolah di harapan." Itu kata pertama yang mereka katakan. Saya tidak rugi sekolah di harapan. Nah, kenapa Bapak tersentak ketika anak itu menyampaikan itu? Karena yang berbicara itu justru anak yang dulu paling nakal malah. Paling nakal. Dan kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Nah, tetapi ketika dia masuk di kampus, ya bukan hanya berprestasi di akademis, bahkan non-akademis pun dia bagus. Nah, sehingga dari sana saya mikir-mikir, ada apa? Nah, ternyata ya ketemu jawabannya. Nah, dia mengatakan, ya Bapak juga tanya seperti, kenapa kok kamu mengatakan tidak rugi sekolah di harapan? Ya karena saya di sana banyak dididik Pak, banyak digembleng. Ya, jangan takut dengan adanya buku merah ini. Buku merah ini justru merupakan sebuah rambu-rambu bagaimana kita belajar untuk berbuat, bertindak, dan berpikir sesuai dengan perkembangan yang memang diinginkan untuk kemajuan kita ke depan. Buku ini sangat efektif sekali. Ya, dengan buku ini kita jadi bisa mengontrol. Oh iya, dia terlambat, kecil sekali kan keterlambatannya. Cuman 3 kali, 4 kali, 5 kali. Coba bayangkan itu. Bagaimana dengan waktu? Kalau tidak ada buku merah ini kan tidak bisa kita kontrol. Itu akan menjadi kebiasaan. Saya kembali ke pernyataan Bapak yang tadi itu, bahwa kesuksesan awal kita dapatkan dari bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Nah, itulah, ini sangat efektif sekali ya buku merah ini. Kita bersyukur, saya pribadi selaku wakasiswaan yang kebetulan menjabat saat ini sangat bersyukur sekali dengan ada buku merah ini. Ya, dengan buku merah inilah saya mengontrol bagaimana saya mengajak anak-anak untuk saling menghargai dengan teman-temannya yang lain dengan adanya buku merah ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Oke ya, jadi efektif sekali ya dalam buku merah ini dalam penanganan siswa di SMA Kristen Harapan nih. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, ya jadi masih berkaitan dengan buku merah, masih berkaitan dengan kedisiplinan, ya, masih berkaitan dengan penanganan yang pastinya. Nah, di sini pertanyaan saya ada 2, saya jadikan 1. Ya, jadi pertama, nah ketika berhadapan dengan buku merah, berhadapan dengan kedisiplinan nih, jadi pas ada tahapannya enggak tindakan disiplin terhadap siswa itu? Apakah langsung tiba-tiba, oh kamu telat, langsung tulis buku merah, langsung ide dan lain sebagainya? Oh kamu tadi misalnya kenakalan-kenakalan siswa ya, biasanya anggaplah, oh kamu melakukan bolos misalnya atau apa dan lain sebagainya. Oh ikut kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat di luar gitu ya misalnya. Apakah langsung misalnya nih yang kebetulan yang menemukan Pak Ihsan nih, wah kamu nih melakukan tindakan yang kurang ini, yang tidak dicatat, istilahnya yang harus dicatat di buku merah, langsung Pak Ihsan nyatet seperti itu, atau ada tahapan-tahapannya? Jadi istilahnya apakah langsung dijudge seperti itu saja atau harus melalui tahapan tertentu? Nah setelah itu Pak ya, siswa yang melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, misalnya anggaplah sudah ambang batas nih, anggaplah di sini kalau di Harapan saya ingat saya itu poinnya 100 maksimal. Nah, apakah selama sampai mencapai poin itu apakah dibiarkan ya udah kumpulin poin sebanyak-banyaknya, atau dalam berjalannya waktu ada pembinaan supaya tidak melakukan hal yang serupa lagi, seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana tuh menurut Bapak? Oke, iya. Pertanyaan yang menggigit sekali. Ya, harus Bapak jawab dengan hati-hati. Justru dengan adanya buku merah ini, ya kita mengontrol justru bukan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, tapi kita berusaha untuk dia bagaimana supaya tidak ada poin di buku merah ini. Nah itu kata kunci pertama.
Nah, sehingga ketika si anak atau seorang anak dia melakukan pelanggaran lah, sederhanakan saja ya, yang paling sering mungkin terjadi bagaimana seorang anak terlambat. Nah, terlambat dia datang ke sekolah. Kan kita ya kembali kita harus sepakati bahwa waktu adalah segala-galanya. Nah, karena waktulah yang akan menentukan kita jadi orang atau tidak di kemudian hari, kita sukses atau tidak di kemudian hari. Tahapannya ada. Jadi pertama, beberapa kali ketika anak itu melakukan pelanggaran, anggaplah dia melanggar terlambat, ya pasti kita tanya, "Nak, kenapa terlambat?" Ya, bla 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 bla, Pak, ini Pak alasannya bla bla. Ya, besok tolong berangkat lebih pagi lagi. Nah, kalau memang alasannya dia karena salah ngatur waktu lah. Nah, kemudian yang kedua, si anak terlambat lagi. Nah, kita tanya, sebenarnya ada masalah apa gitu lah. Nah, mungkin di pertama dan di kedua kita tidak lakukan pencatatan. Nah, di ketiga kita harus mulai lakukan pencatatan. Nah, kenapa? Yang kita khawatirkan kan dengan selalu mentoleransi anak-anak, akhirnya tidak terkontrol dia. Masalah apa sih sebenarnya yang terjadi pada si anak di rumah? Nah, justru tujuannya, nah ketika terjadi permasalahan inilah kita akan justru lebih banyak melakukan follow up. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ada sebuah alasan yang menyebabkan si anak itu melakukan pelanggaran tertentu. Alasan ke belakangnya ini yang kita cari. Tidak langsung kita menjas. Ya. Nah, kalau terjadi pencatatan di sini itu hanya sebatas untuk mengontrol. Nah, makanya saya katakan ini adalah buku kontrol. Ya. Oke lah, kita sepakat mungkin di pelanggaran kedua kita mulai catat. Ya kan? Tetapi selalu kita komunikasikan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berada pada poin-poin tertentu? Nah, di sini sudah kita atur tahapannya. Nah, ini makanya penting saya bawa buku merah. Nah, ketika dia ada di poin 0 sampai 25, nah ini pertama apa yang dilakukan? Satu, guru yang akan melakukan peringatan. Yang kedua adalah wali kelas. Nah, itu. Nah, kemudian tidak juga ada perubahan sampai di poin 26 sampai 50. Ya. Nah, ini saya bacakan saja ini. Ya, biar tidak salah nanti. Nah, peringatan kedua oleh BK. Ya, dan dalam hal ini ya mungkin wakasek kesiswaan ada di sana nanti. Ya, untuk berbincang-bincang, berkomunikasi dengan si anak. Dan sebisa mungkin kita untuk mengajak anak itu tidak takut mengakui kesalahannya. Nah, makanya di sana kita kadang-kadang lakukan komunikasi sebisa mungkin yang menyebabkan anak itu belum udah ketakutan sama kita gitu loh. Ya, tapi makanya saya katakan jangan bilang saya yang menakutkan gitu. Bapak yang bilang menakutkan. Oke. Ketika masuk di poin 51 sampai 74, maka pemanggilan orang tua oleh wali kelas, BK dan wakak kesiswaan. Nah, jadi di sana ada 3. Nah, kemudian sampailah dia pada jenjang-jenjang tertentu sampai di poin-poin tertentu. Nah, tetap kita lakukan pembinaan. Nah, ketika di 100 ya kita akan komunikasikan dengan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Nah, kemudian di samping mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga mereka akan diberikan form surat-surat pernyataan. Jadi apa janji mereka di kemudian hari. Nah, tentunya sekali lagi saya sampaikan, bukan tidak mungkin di poin 100 pun si anak ini ya mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku yang menyebabkan poin si anak 100. Nah, yang ini kita akan telusuri belakang, tidak asal 100 jas keluar, enggak. Ya, makanya Bapak katakan tak usah khawatir anak-anak ya. Tidak usah khawatir. Karena sekali lagi Bapak sampaikan bahwa buku merah ini adalah fungsi utamanya adalah sebagai buku kontrol. Nah, kalau ada sebuah konsekuensi harus keluar gitu misalnya, tidak serta-merta. Nah, jadi kita misalnya keluarganya yang tidak mendukung, ekonominya juga tidak terdukung. Nah, yang begini-begini nah, tentu kita ya perlu juga melakukan pendampingan secara khusus si anak. Nah, lain kalau ceritanya dia sudah kaya, nah lain cerita lagi itu. Ya. Dengan punya 100. Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, jadi istilahnya selalu ada tahapan-tahapannya, tidak semerta-merta baru 100 langsung udah keluar dari harapan. Nah, pasti akan ditelusuri dulu permasalahannya apa dan lain sebagainya, akan dicarikan jalan keluar, kan istilahnya seperti itu ya. Jalan keluar maksudnya ya solusi untuk masalah, bukan jalan untuk keluar dari harapan, bukan nanti ya, jangan dulu ya anak-anak ya. Nah, jadi poin reward dalam artian di sini yang dimaksud
jangan sampai ada poin di buku merah seperti itu ya. Nah jadi jangan sampai konteksnya tidak mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya nanti ya. Oh nanti dapat piring cantik, tidak ya seperti itu ya. Namun biasanya kalau Pak Iksan sendiri sebagai wali kelas, biasanya kalau siswa yang poinnya 0 itu setiap akhir semester selalu Pak Iksan kasih hadiah biasanya itu. Anggaplah itu reward, kamu sudah berkelakuan baik kan sebetulnya itu nilai plusnya misalnya seperti itu. Boleh kan Pak ya kalau kayak gitu Pak ya? Oke. Boleh bagus itu Ya. yang penting memotivasi anak itu. Ya. Ya, itu yang paling kita suka. Nah, lagi 2 pertanyaan nih Pak. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Nah ini kita kan lagi kondisi daring nih gitu ya. Harapan terkenal disiplin sekali saat kita offline kan gitu ya. Apakah pada saat daring kita tetap disiplin atau mungkin agak sedikit kendor sedikit mungkin disiplinnya? Nah gitu Pak. Jadi Bapak sebagai wakil kesiswaan bisa memberikan penjelasan. Jangan-jangan nanti pas daring bolehlah dikit-dikit telat-telat dikit lah gitu atau gimana. Apalagi sekarang nggak langsung bertemu sama Pak Suken kan gitu ya, paling sama wali kelas atau sama guru yang mengajar gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang bisa berpikiran seperti itu, mumpung daring nih, mumpung nggak diawasin secara langsung kan gitu ya. Nah gimana nih Pak, ada perbedaan nggak atau mau melonggarkan kedisiplinan seperti itu kan gitu ya. Menurut Bapak gimana tuh? Bapak jawab secara prinsip, mungkin ya secara prinsip enggak. Karena disiplin itu kan untuk diri kita sendiri, ya kan? Sekolah, buku merah ini kan hanya kontrol ini. Nah, harusnya anak-anak lebih bersyukur dapat kesempatan untuk belajar lebih awal untuk mandiri. Saya katakan kepada anak-anak, Bapak katakan kepada anak-anak, ayo di luar musibah yang terjadi, anak-anak harus bersyukur. Bukan bersyukur ada musibah, bukan, jangan disalahkan. Anak-anak dapat kesempatan untuk belajar mandiri lebih awal. Nah kalau masih dikontrol sama buku merah ini, ya Bapak pun minta nanti di sekolah pun ya jangan sampai kekontrol sama buku merah ini gitu loh. Nah jadi buku merah ini sekali lagi Bapak katakan, ini adalah buku kontrol yang jelas, yang namanya kontrol apapun yang terjadi ya harus tetap seperti itu, ya kan? Jadi anggaplah kemudian baru daring terus rambutnya sampai kayak yang cowok kayak perempuan sampai panjang atau di sini dihabisin, jadi anak pang gitu misalnya kan udah nggak benar itu. Kita tidak akan merubah ini, cuman nanti bagaimana mekanisme pengkomunikasiannya, menyampaikannya, penindakannya. Nah ini yang kita akan sesuaikan dengan situasi yang terjadi. Yang jelas buku kontrol ini tidak akan berubah. Ya kenapa? Karena ini kan rambu-rambu. Nah rambu-rambu apakah nanti akan langsung berlaku penindakan langsung atau bagaimana? Nah inilah situasi yang nanti akan menjawab itu. Ya kita lihat perkembangannya nanti. Yang jelas Bapak perlu sampaikan kepada anak-anak, ada atau tidak ada buku merah, jadi disiplin adalah untuk diri kalian, bukan untuk siapa-siapa. Mungkin itu penekanan yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih nih. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih ya. Nah jadi pertanyaan ini di luar kedisiplinan, karena sudah dari awal sampai akhir kita membahas kedisiplinan gitu ya. Nah pertanyaan yang terakhir nih, istilahnya sepenting apa sih Pak Suken kan gitu ya. Nah kenapa sih wakil kesiswaan itu penting? Nah gitu ya. Nah jadi sebagai wakil kesiswaan nih, nah anak-anak tuh biasanya mencari Pak Suken tuh untuk apa aja sih kan gitu ya. Apakah cuma untuk ketika ada pandangan kesiswaan, ada kegiatan OSIS doang gitu ya. Nah di sini saya tulis ada beberapa nih, kira-kira bener nggak yang saya tulis nih seperti ini kan gitu ya. Nah selain penanganan siswa, apakah selain ekstrakurikuler, pengembangan minat bakat dan lain sebagainya, itu ada di Pak Suken misalnya. Ada ekstra apa aja sih diharapkan dalam artian ada ekstra basket itu misalnya. Nah ketika ekstra basket memerlukan sesuatu atau apa, memerlukan misalnya ada lomba, apakah bisa nggak mencari Pak Suken atau langsung ke pembina basketnya seperti itu. Dan jadi ada ikut lomba misalnya kan gitu ya, langsung lomba basket ada DBL gitu misalnya, udah langsung sama pembina basket aja, nggak usah bilang sama Pak Suken lagi atau langsung ke Pak Kepala Sekolah atau gimana gitu ya. Jadi nyari Pak Suken tuh perlu nggak seperti itu, dalam artian perlu nggak nyari Pak Suken hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya biar tidak salah dalam pengorganisasian seperti itu ya. Nah gimana tuh Pak kalau kayak gitu tuh? Iya baik, untuk ya bukan berarti Bapak
merasa penting sekali. Jadi semua juga memiliki tugas tanggung jawab yang sama dan tentunya bidangnya yang berbeda. Nah, kalau untuk kesiswaan, ya jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan siswa, terlebih lagi adalah bagaimana pelaksanaan ekstra. Nah, kemudian ekstra jelas di sini kaitannya kalau namanya ekstra itu kan pasti akan berkaitan dengan lomba-lomba juga. Nah, SOP kita mengatur, nah ini SOP kita mengatur bahwa ketika anak-anak akan mengikuti lomba, itu nanti masuk suratnya dulu lewat TU, ya kan gitu. TU masuk ke kepala sekolah, nah nanti kepala sekolah mendisposisi dan nyampe lah ke saya selaku wakasiswaan. Nah, nanti dari wakasiswaan baru menyampaikan ke pihak pembina. Nah, pembina yang nanti akan merancang, kemudian merasa memandang perlu atau tidak kegiatan itu diikuti. Nah, itu seharusnya selalu dilakukan. Nah, karena bagaimanapun juga kan kita selalu bergerak dengan standar operasional prosedur. Jadi SOP selalu harus kita sepakati untuk laksanakan. Ya, karena ya sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Jadi bagaimana anak itu belajar, berorganisasi. Nah, kemudian bagaimana anak-anak itu belajar untuk disiplin pada apa yang dilakukan, ya dari intinya supaya anak itu bisa melakukan segala sesuatu secara total. Ya, jadi itulah makanya kenapa perlu kita atur dengan standar operasional. Itu berkaitan dengan ekstra dan juga dengan hal-hal lain. Ya, mungkin secara pribadi ya saya sering katakan, anak-anak, untuk kalian HP Bapak bisa dihubungi 24 jam. Nah, itu kurang lebih yang saya selalu katakan, yang Bapak juga selalu katakan kepada kakak-kakak kalian, ya. Jadi pintu Bapak selalu terbuka 24 jam untuk kalian. Bapak tidak membatasi dari komunikasi, karena bagaimanapun kalian itu adalah anak-anaknya Bapak, tidak berbeda jauh juga dengan anak kandungnya Bapak. Jadi Bapak tidak ngerem, ya bagaimana sayang Bapak kepada kalian. Nah, cuman mungkin penerjemahan kata sayang yang Bapak lakukan ya kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang bisa enggak. Tetapi Bapak kepingin sih selalu bisa diterima. Bagaimana Bapak menyampaikan rasa sayang Bapak kepada anak-anak. Ya, jadi kalau apa saja yang bisa ketemu dengan Pak Sukendra atau apa saja bisa diperbincangkan ketika anak-anak ketemu dengan Bapak selaku wakasiswaan. Ya, yang pertama dari anak-anak sendiri, ya mungkin silakan mau berkonsultasi tentang banyak hal juga silakan. Nah, kemudian juga terutama anak-anak OSIS ketika berkegiatan juga sering berkonsultasi dengan Bapak selaku wakasiswaan. Nah, kemudian juga kita selalu melakukan koordinasi. Ya, koordinasi di sini alurnya mungkin dengan sesama waka, nah kemudian dengan guru-guru yang lain, juga termasuk pembina OSIS. Nah, jadi itu yang beberapa kegiatan yang biasanya mereka anak-anak dan juga teman-teman guru berkomunikasi dengan saya selaku wakasiswaan. Iya, terima kasih Pak Suken. Nah, di sini saya simpulkan sedikit. Jadi segala sesuatu kegiatan maupun aktivitas yang berhubungan dengan kesiswaan nanti itu bisa berhubungan langsung dengan Pak Sukendra nanti ya. Jadi jangan takut gitu ya. Kita hilangkan kesan seperti itu. Jadi sering sekali ada yang bilang, kalau udah Pak Suken datang langsung lari semua siswa-siswa bermasalah. Tidak seperti itu ya. Iya, tidak hantu. Jadi Pak Suken itu tidak hantu gitu. Jadi tidak seseram orang bilang kan gitu ya. Sebenarnya Pak Suken itu friendly gitu ya. Jadi kita cuma harus mengenal orang itu lebih dekat kan, seperti itu orang bilang kan gitu ya. Makanya tadi Pak Suken bilang tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Suken dan beberapa pertanyaan saya mengenai kesiswaan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi tentang apa sih tugas-tugasnya Pak Sukendra gitu ya. Nah, jadi semoga kalian bisa mengingat dengan baik ya, mengetahui dengan baik bagaimana sih kesiswaan di harapan. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan kegiatan kesiswaan ya, mulai dari OSIS, ekstrakurikuler dan lain sebagainya itu bisa menghubungi langsung Pak Sukendra. Apalagi tadi sudah dibilang 24 jam standby ya. Itu nanti ya, walaupun lagi tidur bisa angkat telepon mungkin nanti kan gitu ya. Oke. Sambil mimpi tadi. Iya, oke. Terakhir nih Pak, untuk anak-anak kita peserta didik baru SMA Kristen Harapan, ada pesan nggak untuk anak-anak kita? Mungkin dari Bapak, mungkin silakan. Iya, mungkin pesan yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak,
anak-anak jangan takut berubah. Ya, karena yang paling kekal, paling abadi adalah perubahan. Yang perlu kalian persiapkan adalah bagaimana kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong perubahan itu. Ya, tentunya dengan kata disiplin. Ya, makanya Bapak paling getol membicarakan disiplin. Itu yang Bapak bisa sampaikan kepada anak-anak. Dan ingat anak-anak, kita lagi berada di pandemi COVID-19. Bapak pesan kepada anak-anak rajin berolahraga, kemudian jaga pola makan, dan juga jangan lupa jaga pola pikir. Itu mungkin pesan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak. Ya, sebelum anak-anak secara langsung nanti bisa bertemu tatap muka dengan Bapak dan guru-guru yang lain. Terima kasih. Nah, demikian Pak. Ya, sebenarnya kita tidak ngelantur terus gitu ya. Jadi saya rasa sudah lengkap yang disampaikan oleh Pak Sukendra ya. Jadi dicermati baik-baik ya, dihayati gitu ya. Semoga bisa menjadi teladan nanti buat kita semua seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di SMA Kristen Harapan ya. Sampai jumpa. Ya. Adik-adik peserta didik baru SMA Kristen Harapan tahun ajaran 2021-2022, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dimanapun kalian berada. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa meskipun lewat dunia maya, tidak masalah ya. Itu tidak menutupi rasa sukacita yang kita jalani. Sebelumnya pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Merly Reza, biasa dipanggil Merly. Saya adalah siswa SMA Kristen Harapan dari kelas 12 IPS 6. Nah, pada hari ini nih, jadi kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai peran bimbingan konseling atau BK di SMA Kristen Harapan. Nah, kalau udah ngomongin masalah BK, pasti kayak jantung tuh kayak dig. Karena BK itu biasanya tuh berkaitan sama siswa-siswa yang bermasalah atau yang memang perlu konsultasi. Tapi apakah peran BK hanya sebatas itu saja? Nah, kebetulan di sini kita sudah menghadiri 3 orang guru BK yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik. Bisa disapa dulu Ibu kepada adik-adik kita yang ada di rumah. Halo semuanya. Anak-anak, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah nih yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Ibu Gloria. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Nama saya Gloria Astari Prasetya. Biasa dipanggil Ibu Glory. Jadi untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini, saya nanti yang akan menangani anak-anak kelas 10. Jadi kita nanti akan sering ketemu ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Ria. Saya akan menangani anak-anak kelas 11 untuk tahun ajaran ini. Ya, jadi nanti walaupun kita nggak sering ketemu ya, seperti kalian ketemu dengan Bu Gloria nanti, tapi semoga kalau kita tatap muka kita bisa bertemu. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Perkenalkan, nama saya Friska Yusmila Dewi, biasa dipanggil dengan Ibu Friska. Untuk tahun ajaran ini saya memegang kelas 12. Terima kasih. Nah, jadi sudah tahu ya, ini ada Bu Gloria, ada Ibu Ria, dan juga Bu Friska yang sudah cantik untuk bertemu dengan adik-adik pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu, BK itu memiliki peran yang penting di sekolah. Tapi ini kadang-kadang ada beberapa siswa yang kalau udah dengar kata BK tuh kayak aduh BK lagi. Bahkan kalau misalnya ada temennya nih, ini kasus saya dulu ya Bu, ketika masih sekolah, itu teman saya ada yang masuk BK, tapi dia tuh mau konsul, tapi teman-teman tuh kayak panik gitu loh, kayak ngapain dia masuk BK, pasti ada masalah kayak gitu. Nah, jadi BK itu selalu dikaitkan dengan permasalahan di antara para siswa seperti itu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Ini masih berkaitan dengan yang saya katakan tadi. Jadi beberapa siswa itu menganggap BK itu polisinya sekolah. Polisinya sekolah dalam artian BK itu yang menangkap
atau menciduk istilahnya ya, dan memberikan sanksi bagi para siswa yang memang memiliki kasus atau permasalahan seperti itu. Nah, kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Nah, mungkin dari Bu Gloria. Terima kasih Merly. Ya, jadi mungkin perlu diluruskan dulu ya ini tentang pernyataan yang tadi itu adalah pernyataan yang sangat salah. Jadi persepsi yang sangat-sangat salah yang beredar di kalangan kita sekarang. Nah, mungkin itu berawal dari zaman orang tua kita dulu ya, dan zaman orang tua kalian, zaman orang tua saya juga, bahwa dulu tuh memang guru-guru itu tegas-tegas banget ya. Mungkin termasuk guru BK-nya juga. Jadi kelihatannya galak gitu ya. Padahal sih sebenarnya enggak gitu. Jadi ya yang sekarang peran guru BK itu tidak seperti itu. Jadi guru BK itu membantu siswa dalam mengembangkan kehidupan pribadi mereka, kehidupan sosial mereka, kehidupan belajar mereka juga, dan juga pemilihan-pemilihan karir. Jadi pemilihan pengembangan karir juga seperti kita ya pernah konsultasi ya Merly ya. Jadi itu adalah peran BK zaman sekarang. Jadi selain itu juga layanan-layanan yang akan diberikan BK nantinya itu adalah untuk membantu siswa yang memang bermasalah juga. Jadi supaya kalian ketahui, BK tidak untuk hanya sebatas siswa yang melanggar aturan atau yang bermasalah, tidak, tapi BK itu juga membantu kalian untuk dalam kehidupan belajar kalian. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi ditegaskan, BK bukan polisinya sekolah, tapi istilahnya BK itu adalah membantu kalian, jadi teman curhat kalian ya. Jadi kalau kalian mau datang ke BK, nggak masalah, datang aja. Ada kita, ada Bu Friska, ada Bu Ria, ada saya juga. Kalian mau curhat apa aja boleh. Misalnya kalian curhat tentang pacar juga boleh-boleh aja, ayo aja. Jadi nggak masalah ya, kayak gitu ya. Nih, jadi buat adik-adik di rumah yang masih punya persepsi seperti itu tentang BK, itu bisa dihilangkan ya. Jadi intinya itu BK itu tidak identik dengan guru-guru yang galak atau judes gitu, seperti itu enggak ya. Iya, bener bukan banget. guru yang sangar, itu sangat tidak. Jadi di sini fungsi BK itu adalah tentunya untuk membantu kita yang akan kedepannya menjadi siswa itu agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, istilahnya bisa lewat konsultasi atau melalui penyelesaian masalah. Nah, lalu yang berikutnya nih, jadi setiap BK itu kan dia punya cara pelayanannya mereka sendiri. Nah, kira-kira nih di SMA Kristen Harapan apa aja sih layanan BK yang diberikan? Oke, saya bantu menjawab ya. Untuk kita di SMA Harapan ini ada beberapa layanan yang kami berikan untuk anak-anak. Salah satu contohnya seperti layanan orientasi, ada layanan informasi, ada layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konseling perorangan, seperti itu. Ada juga layanan kunjungan home visit, alih tangan kasus, seperti itu. Ada beberapa layanan yang kami berikan untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak usah takut lagi untuk datang ke BK seperti yang dijelaskan oleh Ibu Gloria tadi. Jadi kami di BK sangat-sangat welcome kepada anak-anak. Ya, kalau misalnya kalian ada masalah, boleh cerita ke kami, dan kami siap untuk menerima cerita-cerita kalian gitu ya Ibu ya. Gitu, itu aja sih Merly. Kalau misalnya muridnya patah hati nih Bu, terus pengen curhat ke BK, itu kira-kira boleh nggak? Boleh banget ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya tuh banyak kok anak-anak yang dia putus cinta, dia mau nembak pacarnya, itu mereka kadang ada yang konsultasi dulu, Bu saya mau tembak ini nih, Bu saya suka sama ini. Mereka datang cerita ke kami gitu, kita terima seperti itu. Ada juga yang waktu itu ya Bu Friska, kalau dia mau nembak terus mau ngasih bunga, iya. jadi nitip bunga, karangan bunganya tuh di BK gitu ya, Bu, gitu, titip gitu. bunga, kayak gitu. Ya kita tidak menyalahkan mereka gitu, daripada mereka ceritanya di luar, nggak tahu sama siapa cerita. Dan oh ya, satu lagi saya pesankan ke kalian, BK itu terjamin rahasianya.
Kalau kalian mau cerita pasti terjamin rahasia karena kami punya etika BK gitu. Jadi kami harus merahasiakan apapun yang diceritakan oleh anak-anak seperti itu. Misalnya kalau anak-anak cerita dengan saya aja, saya pun akan merahasiakan ke guru BK yang lain seperti itu. Jadi nggak usah khawatir rahasianya terbongkar. Terjamin nih Pasti intinya ya Bu ya. terjamin. Nih buat kalian yang masih punya rahasia-rahasiaan terus bingung nih mau cerita ke siapa, bisa banget ke BK kita di sekolah. Karena memang saya sendiri sudah merasakan benefitnya BK itu. Karena kebetulan sebelumnya juga saya bingung akan melanjutkan karir saya kemana. Kebetulan waktu itu BK saya Bu Gloria. Jadi saya langsung konsultasi kepada beliau dan memang saya benar-benar merasakan sekali pentingnya perannya BK itu. Nah, lalu yang berikutnya nih, kan kalau misalnya kita itu di sekolah yang memang pastinya itu tidak terlepas dan mungkin tidak akan pernah lepas dari permasalahan yang menyusupi para siswa di sekolah. Pasti ada aja masalahnya gitu kan, terutama ya mungkin siswa-siswa yang kurang bisa diatur, ya pastilah ada aja lah onar yang dia buat. Nah kira-kira bagaimana sih cara BK untuk menangani kasus yang seperti itu? Oke, sekarang berarti giliran saya ya yang coba bantu jawab ya. Silakan. Oke, ya memang nah ini ya yang sering kali menjadi kekeliruan gitu ya. BK cuma nangani anak-anak yang bermasalah ya karena memang situasi yang seperti ini gitu ya. Di sekolah seperti yang tadi Merly bilang bahwa tidak terlepas dari yang namanya masalah gitu ya. Apalagi di dalam situasi pembelajaran online ini ada lebih banyak masalah ya. Mungkin memang tidak sekompleks seperti tatap muka biasa, tapi pada saat online ini memang ada banyak masalah yang kadang untuk penanganannya itu sangat sulit ya Bu Gloria, Bu Friska ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ketemu sama anak-anak untuk menangani langsung. Jadi kalau selama online ini penanganan yang kami lakukan adalah ya tentu kami mendengarkan permasalahan siswa itu dari wali kelas gitu ya. Jadi dari wali kelas kami dengar, ketika wali kelas sudah melakukan penanganan beberapa kali dan masih tidak ada penyelesaian, kemudian diinfokan kepada kami sebagai guru BK begitu. Dan terus kalau selain dari wali kelas juga dari guru mata pelajaran. Misalnya ada anak-anak yang terlambat mengabsen, terlambat mengumpulkan tugas atau malah nggak ikut belajar. Ketika sudah diinfokan ke wali kelas nggak ada perubahan, kemudian diinfokannya kepada kami. Nah seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan seperti apa ya, kami melakukan pendekatan entah via chat atau via video call atau via pertemuan apapun lah ya yang bisa dilakukan selama online itu. Yang seperti itu sih yang biasa kami lakukan. Memang berbeda dengan pada saat sekolah tatap muka. Kalau sekolah tatap muka di sekolah ini memang ada sistem poin ya anak-anaknya. Mungkin kalau kalian dari sekolah lain yang di luar harapan tidak mengenal istilah itu gitu ya. Jadi memang di sini ada sistem poin yang dikenakan kepada anak. Jadi poin ini apa ya, ketika anak itu melakukan pelanggaran ada poin yang diberikan kepada mereka. Dan dari akumulasi poin itulah nanti yang menentukan kapan anak itu akan ditangani oleh kami sebagai BK. Begitu sih. Jadi itu sih ya. Jadi cara penanganan kami gitu. Jadi selain penanganan pribadi dengan anak, kalau masih belum ada perubahan kami libatkan orang tua. Kalau bisa memanggil ke sekolah atau per telepon gitu ya. Dan kalau sampai sudah datang ke sekolah pun masih bermasalah ya, mulai masuk ke nanti bertemu dengan wakakesiswaan, wakahumas, dan terakhir kepala sekolah begitu ya. Berarti memang sudah alurnya itu memang sudah ada ya alur koordinasinya gitu. Dan memang dari cerita Bu Ria tadi saya bisa simpulkan bahwa memang lebih sulit untuk menangani siswa di masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Karena memang ya kita nggak ketemu, terus dia ada masalah karena memang saya merasakan sendiri nih teman adik-adik di rumah. Jadi selama pandemi ini memang ada aja teman-teman yang terlambat mengumpulkan tugas atau mungkin dia tidak absen dan tidak mengikuti pelajaran, itu pasti ada. Nah udah sebisa mungkin lah adik-adik yang di rumah jangan sampai kayak gitu biar gak berurusan sama BK nanti ya.
Tapi kalau misalnya kalian mau ke BK untuk konsultasi dan sebagainya, BK welcome banget ya Bu ya, BK welcome banget. Siap Ayo datang ke 24 BK. jam. Siap 24 jam Merlin. Siap 24 Kadang jam. kami juga siap 24 jam. Ada wali kelas misalnya telepon jam 10 malam ya kami harus layani gitu. Karena mungkin bingung wali kelas cari anaknya harus ditelepon susah bagaimana, mereka pasti wali kelas pasti akan konsultasi juga ke kami seperti itu. Ya, Kadang karena 24 jam juga kita harus aktif WA-nya. Iya, heeh. Ya karena memang saya akui juga di situasi seperti ini memang cukup sulit ya Bu ya. Kadang-kadang ada mungkin murid yang gurunya nelpon, bisa aja dimatiin teleponnya. Bu guruku nelpon dong, matiin aja atau enggak biarin aja nggak usah diangkat. Nah itu yang rawan banget nih adik-adik di rumah. Jadi jangan sampai kayak gitu. Sebisa mungkin nanti ketika sudah mulai belajar, ikutilah pembelajaran dengan baik. Nah adik-adik kalau misalnya mau ke BK, mau sekedar curhat, konsultasi silahkan, ini guru-guru kalian tuh welcome banget, gak usah takut, gak usah panik. Pokoknya kalian pasti dijamin tenang, karena saya sendiri sudah merasakan, sudah merasakan banget benefitnya. Nah sebelum kita tutup nih ya Bu ya acara hari ini, mungkin Ibu ada pesan atau kesan mungkin untuk adik-adik kita di rumah? Terima kasih Merly. Ya, jadi pesannya untuk kalian semuanya, sehubungan dengan paradigma yang negatif, persepsi yang negatif tentang BK, sekarang siapa yang mau merubah persepsi tersebut? Ibu sendiri? Nggak mungkin. Jadi kalian yang harus merubah persepsi itu dengan bagaimana caranya? Ya tentunya dengan tidak lagi merasa takut datang ke BK, silahkan datang ke BK, silahkan kalian cerita-cerita ke BK apapun masalah kalian, nggak apa-apa, jadi mau datang-datang aja gitu ya. Silahkan Ibu Ria. Oke, kalau dari saya pesannya kami minta bantuan anak-anak semua ya untuk memudahkan pekerjaan kami. Ya, jadi nanti karena kita masih belajar online, belajarlah dengan baik gitu ya. Jadi supaya ketika kalian datang ke BK bukan datang karena masalah ya ibu-ibu ya, tapi datang karena memang kalian mau cerita, mau berbagi sesuatu yang baik sama kami. Ya, oke. Bu Rizka tambahin. Oke, jadi pesan untuk kalian semua yang di rumah, tadi sudah saya sebutkan layanan-layanan apa saja yang ada di SMA Harapan, BK SMA Harapan. Jadi manfaatkanlah layanan-layanan yang sudah tersedia. Jadi jangan sia-siakan layanan-layanan tersebut. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya gitu ya ibu-ibu. Jadi kami siap memberikan layanan yang kalian inginkan seperti itu. Jadi nanti walaupun sekolah offline atau sekolah online, kami siap untuk membantu kalian dalam segala hal gitu. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik. Oke, tambahan lagi dari saya. Jadi mengingat kita masih ada di situasi pandemi COVID-19, jangan lupa untuk teman-teman selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Nah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, dadah dulu. Gak ada adik kita di rumah. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Halo
adik-adik semua, selamat pagi buat adik-adik peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 SMA Kristen Harapan Denpasar. Nah, kakak harapkan nih kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam menjalani aktivitas dan kegiatan pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Niputu Kaila Karminita Lance atau biasa dipanggil Kaila dari kelas 11 MIPA 4. Nah, kali ini nih kakak seperti yang adik-adik lihat, kakak nggak sendirian aja. Kakak bersama dua suster yang cantik-cantik ini. Nah, sebelum itu kami akan berbincang-bincang tentang apa sih peran UKS atau unit kesehatan sekolah di SMA Kristen Harapan. Namun sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama suster yang cantik-cantik ini. Silahkan suster. Halo adik-adik semuanya, nama saya Yanti Siregar. Saya bertugas di UKS. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Suster Arsini. Salam kenal ya buat adik-adik semua yang di rumah. Oke, jadi ada Suster Yanti dengan Suster Arsini. Oke. Jadi jangan tegang-tegang aja, jangan tegang Suster. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, jadi kira-kira selama Suster bertugas di UKS ini, udah berapa lama sih Suster bertugas di UKS SMA Kristen Harapan ini? 8 tahun ya, dari 2013 sampai sekarang sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun ya. Suster Arsini juga? Sama, dari 2013. Oh, lumayan berarti ya, lumayan lama. Kira-kira juga yang bertugas nih di UKS SMA Kristen Harapan ini berapa orang ya, Suster? Kalau saat ini sih 2 orang. Kalau sebelumnya sih ada dokternya, bertugas 4 orang. Karena dokternya yang 2 mau ngambil spesialis, jadi mereka resign. Jadi saat ini 2 orang. Keren ya, ada dokternya juga ya. Oke, jadi buat adik-adik jangan ragu lagi untuk UKS karena sudah pastinya dilayani dengan tenaga medis yang pastinya ahli di dalam bidangnya. Nah, selanjutnya nih, siapa aja sih yang dilayani di UKS SMA Kristen Harapan ini? Suster melayani siswanya aja atau keseluruhan? Maksudnya guru, karyawan, dan lain sebagainya. Untuk pelayanan kita melayani untuk seluruh warga sekolah ya, dari pegawai, dari security, guru, adik-adik semua. Universal ya. Oke. Nah kan Suster ini sudah lama ya di sini bertugas dan tentunya pasti dalam melayani ini pasti mengalami suka duka ya kan. Nah coba kira-kira bisa sebutkan apa aja suka duka selama melayani UKS khususnya di SMA Kristen Harapan ini. Kalau sukanya sih senang aja gitu ya, lihat-lihat anak-anak gitu. Anak SD-nya juga lucu-lucu. TK. Banyak sih juga. Adalah macam-macam ya, pasti adalah dukanya ya. Mungkin namanya anak-anak murid kan mungkin ya dia bosan di kelas. Jadi mungkin ke dia, UKS dia ya atau minta putih ya. Atau dia mau mengganggu-ganggu gitu. Ya bisa iseng-iseng aja sih, yang biasa aja santai. Pura-pura sakit juga banyak. Pusing, bilang pusing. Oke, tentunya suster bisa menjalaninya dengan baik ya pasti. Oke. Nah, sekarang saya bertanya lagi nih, ciri khas apa sih? Ciri khas apa yang ada di UKS SMA Harapan ini yang membedakan dari sekolah-sekolah lainnya nih, Suster? Kalau ciri khasnya ada petugas UKS-nya ya, ada dokternya, ada susternya. Begitu juga menyiapkan obat-obatan dan peralatan yang memang untuk dipakai ya sesuai dengan apa yang dialami pasien atau muridnya ya. Itu aja yang membedakan. Nah, pasti nih selama 8 tahun ya, Suster nih bekerja udah lama banget. Nah, kira-kira apa sih yang paling banyak siswa ini keluhkan penyakitnya itu, sakitnya ya? Yang paling sering itu keluhannya itu mual karena belum sarapan di rumah. Oh, sebelum sarapan ya paling sering. Pusing. Oke. Nah, jadi demam, batuk, pilek. Ya, jadi ya buat adik-adik ini
jangan sepelekan sarapan karena sarapan itu penting ya suster. Ya, penting untuk konsentrasi belajar juga. Jadi kalau nggak sarapan ya kurang konsentrasi dalam belajar. Lemas juga kan, bisa juga emahnya nanti jadi kambuh. Jadi juga sarapan tuh bukan sekedar sarapan ya suster ya, Iya, pastinya harus sarapan yang sehat ya. Oke, nah tadi sudah ngomongin nih kita tentang keluhan-keluhan penyakit. Nah, apakah suster pernah nih mengalami insiden yang tidak bisa ditangani nih sama UKS, suster? Ada sih beberapa, misalnya murid-murid salah jalan atau jatuh gitu, kadang bisa luka robek kan yang harus dirujuk. Harus dijahit berarti Iya. ya. Nah, Atau dia punya mungkin penyakit-penyakit tertentu atau bawaan yang memang nggak bisa kita tangani, kita rujuk ke rumah sakit. Oke, tentunya pastinya UKS sekolah ini tentunya pasti bertanggung jawab Iya, ya. pasti. Bertanggung jawab sampai tuntas. Oke, dirujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, suster. Nah, di masa pandemi ini kan kita nih nggak bisa nih tatap muka langsung ya. Jadi apakah UKS SMA Kristen Harapan ini tetap buka? Kalau tetap buka, jam operasionalnya jam berapa nih, suster? Kalau untuk UKS tetap buka ya seperti biasa dari jam 8 sampai jam 2 siang. Oh, jam 8 sampai jam 2 siang. Karena kan ada juga pegawai atau guru yang mengajar online di sekolah, jadi tetap harus kita layani. Kadang juga kakak OSISnya ada juga yang ke UKS. Oh, oke. Oke, terima kasih banyak ya atas informasinya, suster. Jadi adik-adik, pada intinya UKS SMA Kristen Harapan dilayani oleh tenaga medis yang pastinya sudah ahli di bidangnya dan pastinya juga fasilitasnya memadai adik-adik, dan juga suster-suster ini pasti melayani kalian dengan ramah dan penuh kasih pastinya, iya nggak suster? Oke, terima kasih banyak nih buat adik-adik yang sudah mau memperhatikan dan juga mau mendengarkan perbincangan singkat kami pada hari ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Sampai jumpa, bye-bye. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yonata Melin Happy Gilmel Fiatelli, bisa dipanggil Noni. Hari ini kakak akan menjadi host dalam talk show OSIS SMK Harapan. Nah, di talk show kali ini kita akan membahas tentang tugas dari tiap kepengurusan OSIS. Halo, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pembina Umum OSIS. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, mungkin bisa perkenalkan diri ke adik-adiknya supaya tahu. Iya, terima kasih Bapak diberikan kesempatan untuk berada di tengah anak-anak. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Ya, semoga kalian bisa mengikuti masa MPLS ini dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Ya, nama Bapak Iwayan Sukendra. Nah, kemudian ya saat ini Bapak sebagai pembina umum OSIS, ya yang kebetulan juga sebagai wakil kesiswaan. Ya mungkin hanya itu yang bisa Bapak perkenalkan tentang diri Bapak. Untuk lebih lanjut nanti silakan anak-anak boleh bertanya tentang banyak hal kepada Bapak. Itu pintu rumah Bapak terbuka untuk anak-anak semuanya. Oke, kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama. Bapak Suken ini sejak kapan menjadi pembina umum OSIS, Pak? Bapak menjadi pembina OSIS dulu ya. Sebelum Bapak menjadi pembina umum, ya Bapak dulu jadi pembina Sekbid ya dari tahun 2001. Nah, kemudian Bapak menjadi pembina umum OSIS atau wakil kesiswaan itu mulai 2 tahun yang lalu. Nah, itu perjalanan Bapak ya sampai Bapak menjadi pembina umum OSIS seperti sekarang. Baik, sudah cukup lumayan lama lah Pak ya? Iya, lumayan lama dengan kalian. Baik, untuk soal kedua,
peran pembina dalam organisasi OSIS itu apa sih Pak? Bisa diceritakan mungkin? Peran pembina, ya kalau kita berbicara peran pembina, apalagi di tengah-tengah anak-anak yang sedang berkembang, nah kemudian mencari jati diri, kita kembali kepada prinsip pendidikan yang ketiga, yaitu Tut Wuri Handayani. Jadi peran Bapak selaku pembina di sini adalah yang pertama membimbing anak-anak, terutama bagaimana berorganisasi, ya khususnya untuk OSIS. Nah kemudian juga di luar membimbing, Bapak juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk berekspresi. Jadi silakan Bapak selalu berikan waktu kepada anak-anak untuk mengeksplor. Jadi apa yang menjadi program anak-anak, nah kemudian pelaksananya bagaimana. Nah di sanalah peran Bapak mendampingi anak-anak OSIS di dalam menyusun sebuah kegiatan. Ya, jadi Bapak Suke ini yang selalu mendampingi kita selaku OSIS ya Pak? Iya. Oke, yang terakhir, selama Bapak menjadi pembina OSIS ini, pernah nggak Pak ada tantangan yang Bapak rasakan gitu? Kalau tantangan, ya namanya kita berkegiatan, Bapak selalu katakan, ya kalau tantangan itu kan identik dengan masalah yang muncul. Iya. Ya bahkan ke anak-anak pun Bapak selalu katakan, kalau kita melakukan kegiatan pasti ada masalah, pasti. Kalau tidak ingin ada masalah ya tidur saja di rumah, kan begitu. Kalau tantangan ada, tetapi Bapak tidak merasakan itu sebagai sebuah tantangan. Kenapa? Karena ya jujur Bapak katakan, semangatnya Bapak justru itu adalah berkat dari melihat anak-anak OSIS yang dengan semangat melakukan kegiatan. Nah itulah yang menjadi pemompa Bapak sehingga Bapak bisa lebih bersemangat. Jadi kurang lebih powernya Bapak ada di anak-anak, ya Bapak menikmati sekali. Nah sehingga sebesar apapun tantangan yang terjadi di lapangan bersama anak-anak, ya biasanya itu terpecahkan di tengah anak-anak OSIS. Kenapa? Karena anak-anak OSIS yang ada di SMA Harapan itu memang benar-benar mandiri, benar-benar mandiri. Jadi itu yang satu hal yang Bapak banggakan kepada anak-anak OSIS. Ya mungkin kepada anak-anak yang lain juga, Bapak harap kalian ya bisa untuk berlomba-lomba mencari kesempatan ikut menjadi anggota OSIS. Ya karena di organisasi OSIS inilah jadi anak-anak banyak mendapatkan pengetahuan tambahan, terutama erat kaitannya dengan bagaimana kita berorganisasi. Nah kalau berbicara dengan organisasi itu artinya ya bagaimana kita bisa belajar bekerja sama, nah kemudian menuangkan ide, nah kemudian kita mempraktekkan ide-ide kita ke dalam bentuk-bentuk yang real. Nah itu yang Bapak sangat banggakan sekali dari anak-anak OSIS SMA Harapan. Nah makanya Bapak tidak pernah merasakan bahwa di tengah-tengah kalian itu ada tidak terasa tantangan yang diberikan kepada Bapak, ya karena Bapak dengan melihat semangat kalian saja Bapak sudah ya ikut bersemangat. Ya itu makanya Bapak mengundang kepada anak-anak ya di kemudian hari, mari anak-anak cari kesempatan, ya cari peluang supaya kalian bisa bergabung di organisasi OSIS. Nah, karena bagaimanapun bahwa organisasi OSIS di sini adalah memegang peran yang sangat penting sekali. Peran yang penting sekali, ya minimal anak-anak OSIS itu adalah menjadi penghubung, ya menjadi penghubung teman-teman yang yang tidak ikut di kepengurusan, ya kemudian menghubungkan dengan pihak sekolah. Nah kemudian juga anak-anak OSIS juga menjadi simbolnya atau sebagai istilahnya itu kayak istilah sekarang itu anak-anak OSIS itu bagaimana sebuah sekolah itu banyak tergambarkan dari bagaimana anak-anak OSIS kita itu melakukan banyak hal di
baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi itu yang sebenarnya Bapak sangat banggakan dari anak-anak OSIS kita, dan kebetulan ya anak-anak OSIS di Harapan ya Bapak sangat senang bekerja sama karena kebanyakan anak-anak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, itu yang mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Nah baik, makanya untuk adik-adik jangan ragu ya untuk masuk OSIS ya Pak ya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, kita guru-guru juga siap. Oh, dan satu hal lagi. Anak-anak OSIS ya Bapak minta juga kalian janganlah kalian merasa ragu-ragu, takut ya. Karena apapun yang kalian lakukan, jadi ada guru-guru, ada pembina yang akan nanti mendampingi kalian ketika kalian berkegiatan. Ya, Bapak lupa juga tadi menyampaikan bahwa OSIS itu ada 8 sekbid ya, 8 sekbid kalau tidak salah. Nah, tentunya yang pasti akan selalu berada di tengah-tengah kalian itu 8 pembina ini. Jadi ada 8 pembina yaitu yang berasal dari guru. Nah, inilah yang akan mendampingi ketika anak-anak berkegiatan, dan Bapak selalu mengajak juga guru-guru untuk selalu berada di tengah-tengah anak-anak OSIS. Ya, karena namanya juga anak-anak yang dia tahu kan bagaimana berkegiatan, tetapi kadang-kadang keceplosan atau lepas kontrol. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Bapak berprinsip bahwa kalian generasi muda wajib hukumnya melakukan karya sebanyak-banyaknya, melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya. Silakan, jangan pernah takut salah, karena dengan takut salah maka kalian tidak akan pernah punya keinginan untuk mencoba. Ya, jadi Bapak mengajak anak-anak untuk menghilangkan rasa takut salah. Nah, ketika kalian ditegur karena kesalahan itulah kalian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu kan kita tidak tahu. Ya, tidak tahu apakah apa yang kita lakukan benar apa salah. Nah, itu yang mungkin yang tambahan yang Bapak perlu sampaikan berkaitan dengan anak-anak OSIS. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Oke, baik Pak. Yang terakhir mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk adik-adiknya yang MPLS Pak. Iya, untuk anak-anak yang sedang mengikuti MPLS, pertama Bapak sampaikan, Bapak bersyukur ya kalian sudah mempercayakan masa depan kalian di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan dengan disiplin yang kuat, ya dengan tekad yang kuat, jadi anak-anak bisa berhasil. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa hal utama yang kita berikan kepada anak-anak adalah bagaimana anak-anak bisa meningkatkan disiplin. Nah, karena dengan disiplin Bapak yakin masa depan yang lebih baik akan terbuka lebar. Ya, Bapak perlu sampaikan juga bahwa disiplin dan kepintaran itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai nanti kalian pintar tetapi disiplinnya tidak ada, yang terjadi karena kalian kurang disiplin sehingga kesempatan yang kalian tidak dapatkan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan kepada anak-anak murid baru atau siswa baru SMA Harapan, selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Harapan. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang, ya, supaya kita bisa menjadi kebanggaan baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bila perlu untuk hal yang lebih besar, negara ikut berbangga dengan kesuksesan kalian di kemudian hari bersama kita di SMA Harapan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ke adik-adik kalian siswa baru yang sedang mengikuti MPLS. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Suken. Nah, itu tadi bincang-bincang singkatnya dengan Bapak Suken selaku pembina umum OSIS. Nah, selamat beraktivitas adik-adik dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya. Dadah. Nah, acara pada hari ini dibuka dengan Ketua OSIS SMAK Harapan. Halo, bisa sapa ke adik-adiknya? Halo semuanya. Nah, coba kakak-kakak perkenalkan diri dulu dari yang perempuan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelia Unika Daniel, biasa dipanggil Angel. Aku di OSIS di pengurusan inti menjabat sebagai ketua umum. Halo semua, perkenalkan
nama kakak Gautama Ardi Wiratama, biasa dipanggil Gautama. Kakak menjabat sebagai Ketua 1 di OSIS SMA Kristen Harapan. Halo, perkenalkan, nama saya Inyoman Abednego Rahmat Isa. Di OSIS inti, saya menjabat sebagai Ketua 2. Oke nih, kakak bakal mulai dari Kak Angel nih. Kak Angel nih kan ketua umum di OSIS. Bagaimana cara kakak mengkoordinir seluruh anggota OSIS di OSIS Harapan? Cara mengkoordinir atau memberikan arahan untuk seluruh anggota OSIS itu biasanya dilakukan dengan briefing pagi atau enggak briefing di setiap ada kegiatan. Jadi kita mulai dengan briefing, setelah itu kita akan menyusun proposal atau menyusun rancangan kegiatan, dan di akhir kita akan adakan evaluasi untuk mengetahui apa yang boleh dilanjutkan, apa yang harus dikurangi. Nah nih sekarang aku punya pertanyaan untuk ketiga ketua ini. Jadi tugas dari masing-masing ketua umum, ketua 1 dan juga ketua 2 itu apa sih? Mungkin dari ketua umum ke ketua 1 dan ke ketua 2. Oke. Untuk tugas dari aku pribadi sebagai ketua umum di OSIS SMA Kristen Harapan ini adalah aku mengkoordinir dan sebagai satu komando dari seluruh anggota OSIS yang ada di SMA Kristen Harapan ini. Aku juga berkoordinasi dengan pihak luar, baik pihak luar yang ada di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah. Seperti itu kakak. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Lanjut. Mungkin untuk tugas ketua 1 sendiri adalah mengkoordinasikan antara Segbit 1 sampai dengan Segbit 4 dan juga sebagai jembatan komunikasi antara koordinator Segbit 1 dan sampai Segbit 4 dengan ketua umum. Mungkin bisa dilanjutkan oleh ketua 2. Nah, tugas ketua 2 itu hampir mirip dengan tugas ketua 1. Tapi tugas ketua 2 yaitu mengkoordinasikan Segbit 5 sampai 8 serta menjadi penghubung antara ketua dan Segbit-Segbit ke ketua umum tentunya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Angel selaku ketua umum. Mungkin Kak Angel ada pesan untuk adik-adik yang sedang MPLS? Nah, buat adik-adik semua yang lagi mengikuti MPLS, ikuti arahan MPLS-nya dengan baik, ikuti dengan semangat dan sukacita, dan tetap menjaga kesehatan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi adalah pengenalan singkat tentang tugas-tugas ketua di OSIS SMAK Harapan. Mungkin kakak-kakak ada penutup? OSIS inti, stay profesional. Nah, sekarang kita beralih ke pengurus inti yang lain. Nah, ini dia kakak-kakak sekretarisnya. Halo kakak-kakak sekretaris. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dari yang sebelah sini. Halo adik-adik, nama kakak Melina Wulandewi Dagdo, biasa dipanggil Melina. Jabatan kakak di OSIS adalah sebagai sekretaris umum. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mutiara Dwi Aja Nur Aziza, biasa dipanggil Mutiara. Jabatan kakak di OSIS sebagai sekretaris 1. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Joshua, bisa dipanggil Jojo. Di sini kakak menjabat sebagai sekretaris 2. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama untuk Kak Melina. Tugas sekretaris itu apa aja sih, Kak? Tugas sekretaris yang biasanya rutin dikerjakan yaitu membuat proposal maupun LPJ, yaitu laporan pertanggungjawaban yang biasanya diadakan atau dibuat setelah program kerja itu selesai. Selain itu, sekretaris juga mempunyai hal yang lain seperti mencatat hasil rapat, menghubungkan ketua dengan anggota, dan masih banyak lainnya lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke Kak Mutiara sebagai sekretaris 1. Kan jadi OSIS itu kan banyak tugasnya ya pasti. Mungkin Kak Mutiara ini pernah gak sih ngerasa capek gitu? Kalau dari aku sendiri, capek itu pasti ada dan itu hal yang wajar. Tapi sesibuk apapun kita, pasti ada kok waktu istirahatnya. Dan juga kan di sekre itu kan asik ya. Nah, sebagai contoh nih, kakak lagi ada kerjaan yang numpuk atau kewalahan,
kan ada kakak sekretaris yang lagi free, itu bisa dihandle kerjaannya, dan jadi istilahnya itu kita saling mengisi satu sama lain, dan itu bikin kita makin kompak ya. Kompak banget ya, kayaknya udah di briefing di awal ya. Oke, lanjut ke Kak Joshua sebagai Sekre 2. Kenapa kakak itu mau masuk ke sekretaris gitu? Apa yang membuat kakak tertarik untuk masuk sekretaris? Oke, menurut kakak di dalam dunia sekretaris, kakak dapat menambah wawasan pengetahuan, yaitu seperti cara membuat proposal dengan baik dan benar, cara membuat laporan pertanggungjawaban yang benar, cara berkoordinasi yang baik, cara berkomunikasi yang baik, dan yang paling penting adalah time management yang baik. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Melina, Kak Mutiara, dan juga Kak Joshua. OSIS inti, stay profesional. Baik, sekarang kita beralih ke bendahara. Di sini sudah ada bendahara yang cantik, bisa perkenalkan diri. Halo, perkenalkan adik-adik, nama saya Nyoman Ayunindy Lestari, bisa dipanggil Kanindya. Di OSIS ini aku menjabat menjadi bendahara 1 OSIS. Baik, bendahara satunya lagi itu ada kakak sendiri. Kakak menjabat sebagai bendahara umum. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, jadi bendahara itu asik atau enggak sih? Sebenarnya kalau untuk soal asik itu ketika ada program kerja yang dilakukan bersama-sama dengan anggota lainnya, di mana kita bisa saling ngobrol, saling curhat dan lain-lain, disitulah letak asiknya. Tapi kalau di bendahara itu sebenarnya bukan asik, tapi lebih ke membangun kakak bisa menjadi lebih mandiri. Yang awalnya kakak nggak pernah menghitung keuangan, tapi karena kakak menjadi bendahara, jadi kakak merasakan gimana rasanya menghitung keuangan yang ada pengeluarannya, ada pemasukannya, bahkan harus dihitung secara detail. Nah, kalau untuk Kak Nindya nih, pertanyaannya, suka dukanya selama menjadi bendahara di OSIS itu apa sih? Sebenarnya mirip juga yang dikatakan seperti Kanoni tadi. Di sini sukaku adalah aku mendapatkan pengalaman menjadi bendahara yang sebelumnya aku tidak pernah mengatur, menghitung keuangan diri sendiri, tapi di sini saya belajar menata keuangan secara detail seperti menghitung pemasukan dan pengeluaran, membuat perencanaan dan realisasi keuangan, dan itu masih banyak lainnya. Untuk duka, jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menghitung, itu akan merubah banyak hal dan akan banyak hal yang untuk dipertimbangkan kembali. Nah, dari itu kami harus melakukan double check secara detail. Baik, terima kasih jawabannya Kak Nindya. Mungkin kita langsung aja ya. OSIS inti, stay profesional. Oke, kali ini kakak nggak sendiri. Di samping kakak nih udah ada 2 core cantik-cantik nih. Bisa perkenalkan diri kak ke adik-adiknya? Hai, perkenalkan nama aku Kesil Bersebalimpele. Kalian bisa panggil aku Kesi. Di sini aku menjabat sebagai koordinator Sekbid 1 bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Halo, perkenalkan nama saya Daci Vanila Rasati, bisa dipanggil Vanila. Di sini aku menjabat sebagai koordinator Sekbid 2 bidang berbangsa dan bernegara. Oke, sekarang kita langsung aja ya kak ke pertanyaannya. Untuk Kak Kesi, pengalaman kakak nih sebagai koor Sekbid 1 itu gimana kak? Coba ceritain dong. Jadi pengalaman pertama aku jadi koordinator Sekbid 1 itu proker pertamanya ada doa bersama kelas 12 yang diadakan secara offline dan online. Itu pertama kalinya aku kerja dengan teamwork yang baru, dan sekarang aku sebagai pemimpinnya, koordinatornya dari program kerja tersebut. Ya, itu adalah pengalaman yang sesuatu banget, karena dari program kerja itu aku bisa belajar ke depannya, bisa ngerti gimana caranya jadi koordinator tuh seperti apa, ke depannya gimana biar lebih baik, dari evaluasinya juga salahnya di mana kali ini biar ke depannya tuh jadi lebih baik. Gitu ya kak. Oke, sekarang untuk Kak Vanila, Sekbid 2 itu tugasnya apa aja kak? Kalau di Sekbid 2 ini ada 2 sih. Yang pertama itu si humas dan si upacara. Nah, di si humas ini itu mereka mengurusi perizinan tempat untuk kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah. Selain mengurusi perizinan tempat, mereka juga mengurusi sosial media yang dimiliki OSIS. Sedangkan untuk si upacaranya sendiri, mereka mengurusi upacara Hari Besar Nasional gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, kan Kak Kesi selama ini menjabat sebagai koor Sekbid 1.
kesannya sejauh ini gimana Kak, dan juga pesannya untuk adik-adik yang sedang mengikuti MPLS? Jadi kesannya menjadi koordinator Sekbid 1 itu ada susah senangnya dan pastinya seru banget dan lebih menantang, lebih produktif sebagai OSIS. Terus pesan buat adik-adik kelas yang mengikuti MPLS, semangat mengikuti MPLS, selalu ikuti arahan dari kakak-kakak OSIS ya. Itu aja, terima kasih. Nah, tadi kan Kak Vanila sudah menjelaskan tugas dari Sekbid 2. Sekarang kalau tugas dari koor Sekbid 2 yaitu Kak Vanila sendiri tuh apa aja Kak? Jadi gini, kalau aku sendiri ya, tugasnya aku sendiri itu membimbing adik-adikku dalam menjalankan program kerja Sekbid 2. Terus aku sendiri juga memberi inspirasi ke mereka, terus juga mengawasi kinerja mereka selama 1 periode ini. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Kesi dan juga Kak Vanila. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Oke, sekarang ada dari Sekbid 3 dan juga Sekbid 4. Bisa perkenalkan diri ke adik-adik ya Kak? Baik, nama kakak Royce Francis Maulana Malik. Di sini kakak dari koordinator Sekbid 3 yaitu Pendidikan, Pendahuluan dan Bela Negara. Perkenalkan, nama kakak Niko Mangayu Angelina Febriandani, bisa dipanggil Elina, kakak perwakilan dari koordinator Sekbid 4, Kepribadian dan Berbudi Pekerti Luhur. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Royce. Ada nggak sih tantangan yang kakak rasain selama mengerjakan program kerja yang sudah ada gitu? Di situasi pandemi corona ini Iya. Mungkin kalau tantangan sih ada beberapa, karena dari proker Sekbid 3 nih punya proker terbesarnya Sekbid 3 mungkin bisa dibilang, yaitu pelatihan bela negara. Jadi di pelatihan bela negara ini difokuskan untuk diadakan secara offline. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri rupanya dari Sekbid 3 untuk melakukan proker ini di situasi pandemi corona ini. Pertanyaan kedua, Sekbid 3 itu kegiatannya apa aja Kak? Tugasnya tuh seperti apa gitu? Kalau tugas dari Sekbid 3 itu dibagi menjadi 2 si. Yang pertama ada si keamanan dan si kesiagaan. Yaitu si keamanan menjaga bahaya baik dari internal maupun eksternal. Untuk di si kesiagaan itu mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan. Itu saja. Oke. Pertanyaan untuk Kak Elina nih. Gimana sih Kak Sekbid 4 itu? Coba diceritakan. Sekbid 4 itu bidang kepribadian dan berbudi pekerti luhur. Sekbid 4 terdiri dari si keputrian dan si kebersihan. Program kerja kami yaitu dari kerapian, kebersihan, dan kepedulian. Dari kerapian yaitu salah satunya kami membantu siswa-siswi SMA Kristen Harapan untuk mematuhi aturan penampilan sekolah. Lalu untuk kebersihan yaitu salah satunya kami belajar untuk membuat ekoenzim yang berasal dari limbah dapur yang bisa digunakan untuk desinfektan, hand sanitizer, dan masih banyak lagi. Kemudian dari kepedulian yaitu kami melakukan kegiatan amal dan peduli sesama. Contohnya yaitu kami membagikan masker dan masih banyak lagi program kerja kami yang menarik lainnya. Terima kasih untuk jawabannya dari Kak Royce juga Kak Elina. Sekarang kita akan lanjut untuk ke Sekbid 5 dan juga Sekbid 6. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita akan beralih ke kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik dari Sekbid 5 dan juga Sekbid 6. Nah, ini ada kakak yang ganteng dan juga ada yang cantik. Bisa perkenalkan diri Kak? Oke, kenalin nih, namaku IKD Andika Prasetya. Kalian bisa panggil aku Kak Andika. Nah, di sini kakak berada di koordinator Sekbid 5. Perkenalkan, namaku Madina Nadia Lestari. Kalian bisa panggil aku Nadia. Aku di sini menjabat sebagai koordinator Sekbid 6. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Andika. Coba jelasin sedikit Kak tentang Sekbid 5 gitu. Oke, Sekbid 5. Nah, di Sekbid 5 ini terdapat 2 jenis si, yaitu si perlengkapan dan si pendidikan. Nah, apa-apa aja sih tugas dari masing-masing si tersebut? Dari yang pertama, kakak akan menjelaskan dari si pendidikan terlebih dahulu. Nah, tugas dari si pendidikan ini adalah membantu dalam proses
mempersiapkan peralatan yang pastinya akan melibatkan si perlengkapan nantinya. Nah, kita masih ada satu si lagi nih adik-adik, yaitu si perlengkapan. Nah, tugas dari si perlengkapan ini adalah menyiapkan ataupun mengurus semua alat-alat ataupun perlengkapan yang dibutuhkan baik dalam acara sekolah ataupun acara OSIS. Nah, gitu Kak. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kakak betah berada di Segbit 5 bahkan menjadi koor juga gitu? Oke, ini sih ya memang dari awalnya memang dari niat kakak sendiri yang memutuskan untuk memilih Segbit 5. Nah, di sisi lain juga ada faktor pendukung, yaitu ya memang dari tahun ke tahun Segbit 5 itu terkenal dengan Segbit terasik di antara Segbit-Segbit yang ada. Nah, inilah yang membuat kakak sangat-sangat betah di Segbit 5. Nah, disinilah kami bisa mendekatkan diri satu sama lain, meningkatkan solidaritas, membentuk karakter Segbit, dan masih banyak lagi yang pastinya nggak bisa kakak sebutin satu-satu nih. Ya, ada banyak banget ya Kak hal Ya, menariknya gitu. Sekarang kita akan lanjut ke Kak Nadia. Hal menarik apa yang terjadi di OSIS dan juga di Segbit kakak sendiri di Segbit 6? Hal menarik itu sendiri udah pastinya kalau kalian gabung ke OSIS, kalian bakalan lebih kenal dari angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan kalian bisa lebih akrab dengan guru. Nah, hal menarik apa sih yang ada di Segbit 6 ini? Kalau kalian menyukai kewirausahaan atau menyukai fotografi, kalian bisa untuk join ke Segbit 6 ini. Karena kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian itu melalui OSIS, khususnya di Segbit 6 itu sendiri. Terima kasih jawabannya dari kakak ganteng, Kak Andika, dan juga kakak yang cantik, Kak Nadia kan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku di bawah ini ya. Auto fallback kok, terima kasih. Jangan lupa follow Instagramku juga ya, ada di bawah ini nih. Nanti aku akan fallback langsung. Terima kasih. Oke, dadah. Selanjutnya akan ada kakak-kakak dari Segbit 7 dan juga Segbit 8. Halo kakak-kakak dari Segbit 7 dan juga Segbit 8. Halo. Silakan perkenalkan diri ke adik-adiknya. Perkenalkan, nama saya Igede Rangga Weda Dinugraha, bisa dipanggil Kak Rangga. Di sini kakak mewakili dari koordinator Segbit 7 yang sedang berhalangan, dan saya sendiri juga jadi si olahraga di Segbit 7 ini. Dan aku sendiri Senja, selaku koordinator Segbit 8 dari bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Rangga, coba jelasin tentang Segbit 7 gitu. Segbit 7 adalah bidang kebugaran jasmani dan daya rekreasi, di mana Segbit 7 ini ada dua si, yaitu si olahraga dan si rekreasi. Dan Segbit 7 ini juga berfokus pada mengembangkan bakat dan minat para siswa-siswi SMA Kristen Harapan, khususnya di bidang olahraga. Oke, sebelumnya jangan tegang Kak, santai aja nih, kita nggak gigit kok. Oh iya. Ya. Pertanyaan pertama untuk Kak Senja, coba kakak jelasin dong tentang gambaran dari Segbit 8 yang kakak handle. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Noni. Jadi saya akan jelaskan sedikit gambaran mengenai Segbit 8. Jadi Segbit 8 adalah bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni, di mana di dalamnya terdiri dari dua si kesenian dan si mading. Dan alasan saya sendiri memilih Segbit 8 itu yang pertama karena saya suka sekali hal-hal yang berkaitan tentang kesenian, jadi bisa dibilang sehobi. Nah, memilih dalam bidang ini tuh bisa menambah saya memperluas keterampilan sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, keterampilan yang luas secara pribadi, dan seni menurut saya itu adalah membuat optimis dan bisa mempunyai banyak harapan. Pertanyaan kedua untuk Kak Rangga, jangan tegang. Segbit 7 itu kan biasanya program kerja itu kan di lapangan, sementara saat ini lagi di masa pandemi. Bagaimana cara Segbit kakak mengatasi hal tersebut? Memang betul sih, tapi Segbit 7 ini juga bekerja di lapangan. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita melaksanakannya secara online. Seperti contohnya jeda semester yang ada lomba video TikTok, lomba cover video, maupun yang lainnya. Walaupun lomba-lomba Segbit 7 ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya, tetapi tidak melupakan tujuan kami, yaitu
meningkatkan dan mengasah kreativitas, minat dan bakat dari siswa-siswi SMA Kristen Harapan Denpasar, khususnya di bidang olahraga. Pertanyaan terakhir untuk Kak Senja, bagaimana perasaannya kakak setelah bisa masuk ke Sekbid 8 bahkan menjadi koor juga? Awalnya sih masih nggak nyangka ya bisa diterima di organisasi ini, jadi pastinya kakak-kakak angkatan sebelumnya mempercayakan saya dengan harapan yang besar untuk menjadikan bidang ini lebih baik lagi dan penuh inovasi yang baru. Dan tentunya pasti seneng banget ya bisa bertemu orang-orang yang memiliki jiwa seni, apalagi nantinya bisa berkontribusi bersama-sama, mengerjakan program bersama, dan yang nantinya itu bisa menghasilkan suatu karya yang dapat menjadikan contoh anak-anak SMK Harapan, tentunya juga anak bangsa. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Kak Rangga dan juga Kak Senja. Mungkin ada tambahan dari Kak Rangga ataupun Kak Senja? Di mana ada jeda, di situ ada CP7. Salam olahraga. Dadah. Dadah. Nah, itu tadi pengenalan singkat tentang tugas dari kepengurusan OSIS. Untuk kalian yang penasaran, bisa cek sosial media OSIS di bawah ini ya. Dadah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan MPLS kita hari kedua, hendaknya kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Hari ini Engkau sudah menyertai dan memberkati kegiatan MPLS dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Apapun yang menjadi rangkaian acara keesokan harinya, Allah Bapa selalu menyertai dan memberkati kami, dan sehingga kami bisa melangsungkan ini dalam keadaan baik saja. Bapa, hindari kami dari virus corona yang ada pada saat situasi sekarang ini, sehingga kami tetap mengikuti juga protokol kesehatan dan kami tetap ada dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan aman. Bapa, selanjutnya apapun yang menjadi aktivitas kami dan dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kami. Hanya ini seruan dan doa kami Bapa. Hanya di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.